Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Pika Lokasari Baruginting. NIM saya 8560520046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan konsep perspektif global. Nah, di sini saya akan menjelaskan tidak panjang lebar. Apa itu hakikat? Apa yang dimaksud dengan perspektif global? Adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Guru sebagai komunikator yang harus mampu tertarik dan peduli terhadap kejadian pada masyarakat lokal, nasional, dan global. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia, mempunyai sifat terbuka maupun menerima setiap adanya pembaharuan, dan mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, isu-isu apa aja yang terdapat di global? Yang pertama, isu lingkungan. Yang kedua, isu HAM. Yang ketiga, isu keadilan. Yang keempat, isu tentang dunia. Yang kelima, pengembangan pendidikan. Nah, lalu cara yang dimaksud dengan globalisasi adalah suatu proses di mana kejadian dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Nah, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan globalisasi? Yang pertama, penyebaran pendidikan menjadi bagian globalisasi. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas geopolitik yang penduduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, dan sosial politik. Yang ketiga, perlu didukung kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Nah, ada dua dampak positif globalisasi. Ada dua dampak positif, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dan dampak yang positifnya, satu, berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, era globalisasi adalah era di mana kualitas dan keunggulan harus dikerjai sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Nah, dampak yang negatif globalisasi, satu, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan yang tertentu. Dua, rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama masyarakat cepat terseret arus global seperti meniru gaya bangsa Barat yang tidak sesuai dengan jati diri. Dalam era globalisasi, kita mengenal adanya masyarakat terbuka di bidang ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas, menuntut kemampuan dan kreasi sehingga dapat menghasilkan produk yang tinggi. Nah, dampak di bidang politiknya ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam demokratis yang menunjuk asasi manusia. Nah, sekian diskusi dari saya dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.